Inilah Pondok Pesantren Al-Asyiriyah Nurul Iman, Parung Bogor. Terdapat lebih dari 15.000 santri dari berbagai daerah di Indonesia menuntut ilmu di sini. Untuk mendukung operasional pesantren, dirancang 16 cabang usaha yang dikembangkan secara mandiri oleh para santri Nurul Iman. Dalam mengembangkan unit wirausaha ini, pesantren Nurul Iman juga menggandeng berbagai pihak. Salah satunya adalah Yayasan Buddha Seci. Wirausaha yang dikembangkan memberikan pengaruh positif untuk mendukung keberadaan pesantren. Selain itu, bidang usaha yang dikembangkan bisa menjadi wadah untuk membekali para santri belajar berwirausaha. Salah satu bidang usaha yang dikembangkan adalah bidang pertanian. Saat ini saya berada di pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Nah, di sini ada para santri yang menekuni keahlian mereka di bidang pertanian. Nah, ada para relawan yang juga mendampingi para santri untuk bercocok tanam. Saya akan bertemu dengan salah satu relawan yang mendampingi para santri untuk bertani. Nah, namanya Pak Andi. Nah, di sana orangnya. Yuk, kita ketemu langsung. Halo Pak Andi. Apa kabar? Selamat pagi. Ya, hari ini katanya Pak Andi mau ajak saya bertani nih. Di mana nih lokasinya nih? Ya, ada sih lokasi di sana. Oh, yaudah kita langsung pergi ke sana aja nih. Sebentar nanti kita ke kelas dulu. Oh, ke kelas dulu ya? Ini kita mau koordinasi sedikit gitu ya? Oke. Yuk. Sekali ya di sana. Sekarang kita bersih lahan. Kemarin ada panen, Sekarang ada panen sayuran, kantong. bikin berapa kelompok ini? Sekarang kita bikin 3 kelompok. Di kelompok aja. Iya. Oh, berarti ini nanti kita akan bersih lahan. Oh, habis panen dulu ya? Wah. Habis panen ini ya, jadi mau garap lagi nanti buat tanam yang selanjutnya. Oke. Jadi ini kita gimana nih Pak? Iya, kita nanti bagi kelompok, terus kita menuju ke lokasi. Oke. Cepat, gerak. Siap, gerak. Fokus sikap sempurna. Sopan tapi nyantai. Oke. Pertanyaan berarti. Nyambung, ngalir, padang. Yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Gimana tadi? Nyangkul, ngarit, madang. Yes. Nyangkul, ngarit, Ngarit, madang. madang. Yes. Wah, ya oke juga. Oke. Semangat ya. Artinya apa? Nyangkul. Oh, nyangkul, Kalau ngarit ngarit. biasa ngarit ini Oh. nyambut ini, ngebersihin rumput. ngarit. Kalau madang itu istirahat, istirahat, sholat, makan biasa. Oh. Mekes. Para santri dan relawan siap menuju ke lahan pertanian. Pak Andi Setiaharto adalah salah satu dari relawan Seci yang ikut mendampingi para santri di pesantren Nurul Iman. Nah, dengan adanya program ini, khususnya di bidang pertanian ini, tujuannya apa? Tujuannya pertama untuk saling bertukar ya, cara bertanam dan sedikit kalau ada hal-hal baru dari Taiwan atau mana kita mengajarkan untuk bisa dikembangkan. Nah, itu yang penting itu. Tapi yang kedua juga dari pesantren sendiri bisa mengolah tempat sendiri sehingga sebagian besar itu sekarang sudah dari hasil panen untuk ke dapur. Karena di pesantren itu cukup banyak juga yang diam di sini, ada sekitar puluhan ribu. Saya belajar arti gotong royong di pesantren Nurul Iman. Kekompakan santri memberikan semangat kebersamaan. Melihat relawan seperti Pak Andi, saya juga belajar harmonisasi dalam pembauran. Tanpa ada jarak, Pak Andi begitu akrab sama para santri. Lagi Nah, kalau
Pak Andi sendiri pekerjaan sehari-harinya memang apakah ada latar belakang pertanian gitu? Basic kami bukan pertanian, tapi memang kita juga proses belajar. Jadi sambil belajar juga sama teman-teman. Jadi sambil belajar juga Betul. begitu ya, walaupun memang backgroundnya sebenarnya bukan Kami bukan pertanian. saling berbagi begitu ya, Ya, berbagi kita- pengalaman aja. Betul. Lebih banyak kita komunikasi karena di sini kan harus ada yang kita bisa saling berkoordinasi. Jadi perlu juga. Nah, dari Pak Andi sendiri secara pribadi, kenapa terpanggil juga untuk bergabung bersama relawan, berbaur dengan para santri yang ada di pesantren Nurul Iman ini? Ya, saya lihat itu di pesantren ini mahasiswanya cukup bagus, jadi welcome, jadi punya cinta kasih, jadi kita bisa belajar sama, jadi terpanggil melakukan sesama. Jadi gotong royongnya ya kita lihat, saling memperhatikan teman-temannya itu betul-betul kita bisa belajar dan saya suka hal itu. Pak Andi bersama sang istri dikaruniai 3 orang anak. Putra kedua mereka, Antoni, kini berusia 17 tahun. Antoni berbeda dengan anak lainnya. Ia adalah anak berkebutuhan khusus. Mendidik Antoni, tanpa lelah mereka memberikan perhatian khusus pula. Kami tahu dia itu di usia 2. Jadi waktu itu anak-anak sudah bisa memanggil orang tua, tapi dia masih belum. Gitu. Kami masih belum begitu jelas waktu itu, jadi jalannya jadi nggak tahu separah apa kan. Autis itu kita juga masih belum tahu gitu. Kami mencari untuk mengobati dia kemana saja ada yang ngasih tahu kita tempuh. Saya nggak menolak, cuman agak repot kadang-kadang kalau bawa dia jalan-jalan bersama-sama kami. Jadi khawatir dia mengganggu orang lain. Kayaknya harus lebih menjaga dia itu. Ya mungkin membuat itu ya, gimana ya, kita lebih sadar ya arti hidup ini yang gitu ya. Bisa itu lebih gimana ya. Ya memang hidup ini mungkin banyak cobaan itu ya. Setiap waktu kan ada mesti kita atasin gitu ya. Lalu ya gimana? Mungkin gini malah lebih ke dia semua perhatiannya itu. Kelas berapa? 6. Di mana? Di mana nama sekolah? Apa? Dibuat dari Autisme adalah gangguan yang dimiliki sekitar 10 dari 10.000 anak di dunia. Perlu kesungguhan hati untuk merawat anak berkebutuhan khusus. Mengasihi adalah kunci Pak Andi dan Bu Engni merawat Antoni. dua nomornya. Tetap kita harapkan itu ada satu kesembuhan ya. Dan dia sendiri bisa seperti teman yang lain bisa diterima di lingkungan, semua lingkungan. Jadi nggak ada merasa dia autis terus menghindar dari dia. Ya harapan untuk sembuh udah pasti. Tapi kalaupun tidak, itu harus dia bisa mandiri dan dia bisa menjaga dia sendiri, dan apa yang dia lakukan itu bisa buat manfaat dia dan untuk orang lain gitu. Pak Andi mendedikasikan diri untuk kegiatan sosial. Namun tanggung jawab sebagai orang tua tak ia tinggalkan. Apalagi untuk Antoni, perhatian khusus terus diberikan. Hari ini dalam kegiatan pelestarian lingkungan, Antoni juga diajak untuk ikut serta. Sebenarnya masih baru pertama. Kenapa ada keinginan untuk Iya, ya, betul. Jadi saya pengen ajak dia aja supaya dia ada satu kegiatan yang bisa dia lakukan. Karena dia autis, biasanya dia hiperaktif. Jadi kalau kita nggak kasih satu kegiatan yang tertentu, nanti dia apa saja dia lakukan. jadi biar
biar lebih tenang, disalurkan ya gitu betul ya. disalurkan. Pertama dia harus bisa mandiri, karena bagaimanapun dalam hal-hal untuk pribadi dia kan tentu dia harus bisa supaya nggak tergantungan sama yang lain. Selain itu kita lihat apa sih kegiatan positif yang dia bisa lakukan dan bermanfaat dia buat dia sendiri dan buat orang lain juga bermanfaat gitu. Saya menemukan kehangatan dalam diri Pak Andi. Ia merangkul tanpa membedakan. Kehangatan terhadap Antoni pun membuktikan ia bahagia menjalani kehidupannya sebagai orang tua. Dengan demikian, saat-saat yang penuh kerisauan akan berubah menjadi saat yang penuh kebaikan. Makin hari makin baik, jadi perasaan itu ya terus bisa balancing, jadi di keseimbangan di dalam itu ketemu. Jadi untuk keseimbangan dalam kehidupan atau apa kita bisa ya, jadi tambah gembira gitu.